ketika Yesus datang dan dia melihat tidak ada buahnya, apa yang terjadi di dalam Matius 7 ayat 21? Matius 7 ayat 21. Bukan sajanya, perhatikan, jahat. Matius 7 ayat 21. 1, 2, 3 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Perhatikan ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Ini kehendak Tuhan gak ini ya? Kehendak Tuhan ya? Kita akan lihat apakah salah bernubuat. Nah ini, oke? Kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi mengusir setan. Jalan nggak? Jalan nggak? Kalau bisa kita, kalau ada setan di sini, usir! Mengusir. Bukan Pak Timothy setan ya. Ini contoh saja gitu ya, contoh saja ya. Oke, perhatikan. Ulangi ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, menyembuhkan orang sakit? Kalau mujizat itu jahat. Menurut nanti kita lihat. Perhatikan, ayat 23 apa dikatakan? Pada waktu itulah aku siapa? Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Satu, Yesus tidak kenal. Sudah melakukan mujizat, sudah melakukan mengusir setan. Jangankan setannya keluar, diusir. Lihat Pak Alin aja, setan udah lari. Takutan, ngiri aku lihat dia lebih seram daripada aku, kan begitu. Jangan gitu. Padahal jangan kan melihat Pak Alin, melihat Pak Ishak aja bertakut dia. Sekali suaranya, seram dia Pak Alin, orangnya pincat, gitu ya. Bernubuat, perhatikan 3 hal ini. Bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat. Tapi Yesus bilang apa? Aneh, enggak kenal ente. Aku tidak kenal kamu. Bukan di situ saja. Dan selanjutnya Yesus berkata apa? Nyala daripadaku. Apa dikatakan? Disimpulkan Yesus, hai kamu sekalian pembuat. Musir setan, pembuat kejahatan. Waktu itu gak salah tayangan musir setan, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang sakit, pembuat kejahatan. Bernubuat dikatakan pembuat kejahatan. Yesus memberikan kesimpulan, semuanya itu, orang yang melakukan itu adalah pembuat kejahatan. Benar. Saya mau katakan, bukan mengusir setannya, bukan karunia bernubuat, bukan karunia mengusir setan, bukan mengkarunia melakukan mujizat yang salah, tapi orangnya yang salah. Orangnya si pembuat. Pembuat ini mujizatnya atau pribadi? Ini si penjahat, pembuat. Jadi mengusir setan bagus, melakukan mujizat itu bagus, bernubuat itu bagus. Tetapi Yesus menyimpulkan, kamu pembuat kejahatan. Cuma apa yang aku lakukan selama ini gak ada artinya. Ya, karena ayat selanjutnya, karena tidak berbukti.
Wah. Saya mau katakan, mengusir setan itu buah apa karunia? Berbuat buah atau karunia? Mengusir setan itu karunia apa berbuah? Karunia. Bagi Tuhan Tidak ada yang musuh. karunia itu tidak terlalu penting. Tapi bagi Tuhan yang sangat penting adalah buah yang Anda hasilkan. Karena karunia itu dari Tuhan. Perhati kan? Dengar kata-katanya. Karunia itu dari Tuhan untuk manusia, tujuannya supaya memperlengkapi, menyertai pelayanan manusia. Pelayanan hamba-hamba Tuhan itu karunia. Tetapi buah itu dari kita manusia untuk Tuhan. Ya kan? Penting ini saudara. Hebat. Dia pohon itu indah karena daunnya, betul. Lebat dan indah hijau, tapi tidak menghasilkan buah. Hebat Pak, panjaitan itu, tetapi tidak menghasilkan buah. Pada akhirnya apa yang Yesus lakukan? Nyakau. Yesus mengatakan nyakau, membuat kejahatan. Ngiri kali lah hidup ini, melayani capek-capek. Saudara, mari hasilkan buah. Tapi buah seperti apa? Di ayat sebelumnya ini, dia berbuah tapi tidak baik. Itu pun rupanya kita tidak cukup hanya berbuah, tetapi buahnya harus baik. Tidak cukup cuma menghasilkan buah. Coba perhatikan ayat yang ke-18 ayat 19. Matius 7 ayat 19. Ini penting loh. Ya, kita menghasilkan buah, tapi ngomongannya menyakitkan. Ya. Kata-katanya selalu menyakitkan. Gitu. Perhatikan ayat 19. 1 2 3 ya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang berarti menghasilkan buah nggak? Menghasilkan buah tapi tidak baik. Bisa buahnya pahit, bisa buahnya asam, tapi yang Yesus inginkan adalah buah yang baik. Buah yang baik adalah manis. Berat Pak Pendeta, ya. Jadi jangan kita berpikir ya sudah selamat. Tidak cukup. Itu cuma langkah awal. Itu langkah awal. Tapi kan kita belum mati. Kita masih ada perjalanan. Di dalam perjalanan ini kita harus menghasilkan buah. Buahnya harus yang baik. Tidak cuma hanya menghasilkan buah, tapi buah yang baik. Kalau aku baca ayat ini, ngeri kali. Makanya jangan bangga dengan masa lalu. Saya selalu berkata pada istri saya, dia bilang jangan bangga dengan masa lalu. Dan saya pun tidak bangga dengan masa lalu, karena kita tidak hidup di masa lalu. Kita hidup sekarang dan untuk ke depan. Kan seringkali orang berkata dulu, ini dia. Ya, dulu saya khotbah nggak perlu pakai mic, tempat lapangan luas, saya khotbah bertobatlah sampai habis suara. Dulu bangga dengan dulunya. Sekarang gimana Pak? Nah, sekarang hanya gereja kapal selam, Natal, Paskah itu doang. Saya bilang, jangan bangga Pak dengan dulu. Dulu itu nggak ada artinya. Karena apa? Karena apa ini ditolak saudara? Kenapa Yesus menolak orang-orang seperti ini? Sudah melayani, sudah hebat, karunia-Nya hebat, indah,
Tapi Yesus mengatakan, aku tidak kenal kenyang. Kenapa? Kenapa? Karena dia tidak sadar dia hanya alat. Saya, Pak Gembala, kita semua di sini hanya alat yang dipakai Tuhan untuk mencapai sebuah tujuan. Sekali lagi, kita hanya alat. Saya hanya alat. Kalau alat itu sudah tidak berarti, diapain? Dibuang sekalipun pernah berjasa. Sekali lagi, alat itu tetap dipergunakan kalau alat itu masih tetap berfungsi. Kalau tidak berfungsi, dibuang sekalipun pernah berjasa. Ini ayatnya. Jangan bangga dulu Anda dipakai luar biasa. Yang Yesus mau dulu, sekarang, dan sampai nafas terakhir Tuhan panggil, Anda tetap berguna dan berfungsi bagi kerajaan surga. Amin.